Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Brau sehat, hijau sejahtera warganya. Jumpa lagi di medianya masyarakat peduli warga, khususnya warga Kabupaten Brau, untuk menyampaikan aspirasi bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Brau. Saya hanya menyampaikan informasi untuk khususnya masyarakat Brau yang ingin menyampaikan aspirasi, silakan, bebas. Yang penting tidak rasis. Intinya semua tetap pada jalur dan koridornya, tidak membuat kerusuhan maupun keributan. Apapun statementnya silakan, apapun masalahnya dipersilakan. Silakan menghubungi Bapak Hendra Babali sebagai Ketua Masyarakat Peduli Warga, khususnya warga Kabupaten Brau. Jumpa lagi kita pada hari ini sesuai dengan permintaan dari beberapa warga untuk menindaklanjuti. Ada beberapa WA dan ada beberapa messenger juga yang masuk menyampaikan langsung ke saya untuk membuat video lagi seperti yang sebelumnya. Untuk hari ini kita mengkhususkan yang pertama, yang jujur saja kita sendiri juga agak-agak bagaimana gitu dengan lingkup atau luasan Kabupaten Brau yang dimana isinya banyak sekali industri ataupun tambang, tapi banyak sekali juga keluhan warga yang ada di dalamnya, yang sampai hari ini merasa tidak dianggap atau tidak terfasilitasi. Nah, ini yang menjadi topik kita pada hari ini yang pertama. Yang kedua, jelas sudah masalah lingkungan. Yang ketiga, nah ini kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat peduli warga Kabupaten Brau yang dimotori oleh Bapak Hendra Babali. Oke, kita langsung saja ke poin pertama. Saya kembali menyapa. Halo Pak Hendra, apa kabar hari ini? Sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Oke Pak Hendra, jadi podcast kita hari ini menindaklanjuti nih keluhan-keluhan warga kita yang menanyakan mengenai ketenaga kerjaan. Karena dari dulu sampai sekarang kita tahu Brau itu dilingkupi atau dikelilingi dari berbagai macam industri, dari perkayuan, pertambangan, perkebunan. Tapi hingga saat ini, hingga detik sekarang ini, pengangguran di Kabupaten Brau nggak pernah habis. Betul. Bagaimana dari masyarakat peduli warga khususnya Kabupaten Brau menyikapi hal ini? Ini aspirasi masyarakat. Silakan Pak Hendra. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Brau sehat, hijau dan sejahtera warganya. Dalam kesempatan ini sedikit kita akan mengulas terkait apa yang dipertanyakan oleh para warga mengenai sistem dan rekrutmen yang terjadi saat ini, di mana gencar kita dengar informasi bahwasanya banyak sekali beberapa perusahaan yang membuka peluang kerja, kesempatan kerja itu kepada warga masyarakat Kabupaten Brau. Tetapi sampai saat ini permasalahan tersebut masih saja tetap menjadi masalah utama dalam hal rekrutmen, di mana masih banyaknya terjadi masyarakat Kabupaten Brau yang masih menjadi pengangguran. Nah, lantas kita selaku masyarakat peduli warga Kabupaten Brau mengajak dan menghimbau kepada seluruh para warga masyarakat Kabupaten Brau pada umumnya untuk ikut memonitor
memantau dan mengawasi secara langsung terhadap sistem rekrutmen yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan, sehingga kita benar-benar bisa melihat pemberdayaan masyarakat dari warga Kabupaten Berau benar-benar dapat terakomodasi. Jangan sampai seperti yang telah kita lalui, kita menghadapi kecolongan di mana formasi pekerjaan yang ada di Kabupaten Berau kebanyakan dan terlihat sangat jelas terisi oleh masyarakat dari luar Kabupaten Berau. Nah itu dia Pak Hendra. Jadi poin itulah yang beberapa hari ini sangat disampaikan ke kami sebagai media untuk menampung. Ini sebenarnya kami juga sudah mengevaluasi hal ini, cuma kurang pas rasanya kalau kita tidak menghadirkan narasumbernya langsung ini, seperti Pak Hendra Babali yang mengetahui seluk-beluk lika-likunya ini mengenai rekrutmen tenaga kerja khususnya di Kabupaten Berau. Dan ada beberapa perusahaan yang kita juga sama-sama tahu bahwa mereka ada melakukan atau rencana untuk rekrutmen, bahkan di share di media-media seperti Facebook dan Instagram. Itu ada beberapa perusahaan yang melakukan pemberitahuan. Tapi, nah ini ada tapinya. Hal ini yang jadi pertanyaan, informasinya ada, pengumumannya ada, tapi realisasinya terhadap rekrutmen khususnya warga Berau sedikit sekali atau kecil sekali yang terakomodir, dalam artian yang bisa terekrut. Nah ini yang jadi pertanyaan. Padahal kalau SDM-nya untuk Kabupaten Berau boleh dong bersaing dengan warga pendatang dari luar. Masalahnya kesempatan itu belum pernah diberikan seluas-luasnya. Selalu ada aja yang melakukan kalau kita boleh bilang playing fiktif lah di sini dengan bahasa seperti itu, bahwa kenapa sampai hari ini pengangguran itu tidak bisa berakhir, tidak bisa tuntas khususnya di Kabupaten Berau. Saya tidak menyebutkan wilayah, tapi ini saya bicara khusus wilayah Kabupaten Berau. Sebenarnya seluruh warga Kabupaten Berau berhak untuk mengikuti seleksi maupun kompetisi untuk mengikuti seleksi orang-orang yang ingin bergabung khususnya di dunia tambang atau dunia perkebunan. Nah, tapi hal ini, kesempatan itu kecil sekali Pak Hendra. Menurut Pak Hendra ini seperti apa sekiranya ke depannya? Apakah memang hal ini ini mohon maaf tanda kutip, dikondisikan ini Pak bahasanya, hanya sekedar di-share, diinformasikan, tapi tidak dilakukan dengan seutuhnya, maksudnya tidak dilakukan dengan sebenar-benarnya, hanya memberitahukan untuk jadikan bahan pengalihan bahwa ini loh ada peluang kerja, tapi prosesnya tidak ada. Maksud saya gini, rekrutmen yang tidak signifikan, bahwa warga Berau itu yang punya kemampuan, yang punya skill, sampai hari ini masih banyak yang menganggur. Nah hal inilah Pak ya yang menjadi beban masyarakat kita. Nah mungkin sedikit kesimpulan mengenai hal ini Pak Hendra, supaya kedepannya nih, apakah kita yang melakukan ini dengan bahasa memotori atau menyampaikan secara langsung aspirasi-aspirasi masyarakat kita ini ke instansi atau perusahaan terkait mengenai hal ini, karena ini nggak akan pernah selesai kalau tidak ada yang mau menindaklanjuti. Sedikit tambahan Pak Hendra untuk menyimpulkan masalah ketenaga kerjaan. Silakan Pak. Ya, untuk hal itu semua, sekali lagi saya selaku Ketua Masyarakat Peduli Warga Kabupaten Berau mengajak dan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat maupun pemerintahan yang terkait terhadap
rekrutmen tenaga kerja untuk bersama-sama memonitor, mengawasi, serta mengawal rencana rekrutmen dari suatu perusahaan. Dan juga sekali lagi kita mengatakan bahwasanya marilah kita bersama-sama memberantas dan menghilangkan yang namanya pungli ketenaga kerjaan. Lantas diharapkan kepada seluruh pihak perusahaan yang mengadakan rekrutmen agar dapat transparansi terhadap data yang masyarakat telah dipekerjakan atau diterima, diharapkan agar dapat memberitahukan atau mempublikasikannya kepada instansi terkait mengenai warga masyarakat yang telah terekrut. Kenapa? Karena sampai saat ini juga kita sering kali mendengar bahwasanya para pihak perusahaan banyak sekali yang tidak menyetorkan data akad dan AKL yang dipekerjakan di perusahaan tersebut kepada pihak ketenagakerjaan atau dinas ketenagakerjaan. Oke Pak Hendra, nah bahasa yang barusan Pak Hendra sebutkan mungkin sedikit warga yang paham. Apa itu AKL, apa itu akad, Pak? Akad ini adalah antar kerja antar daerah, yaitu karyawan yang direkrut dari dalam daerah sendiri. Sementara kalau AKL ini antar kerja luar daerah, berarti yang direkrut dari luar daerah yang didatangkan. Berarti sebenarnya di Kabupaten Berau yang terjadi itu bukan di akad, di AKL-nya yang banyak. Kebanyakan di AKL-nya yang kita lihat. Berarti kita sudah bisa menyimpulkan ini. Berarti ajakan atau penyampaian yang barusan disampaikan oleh Pak Hendra tadi memang selayaknya lah khusus warga masyarakat Kabupaten Berau. Ini terkhusus untuk sama-sama, saya mengimbau juga untuk sama-sama memonitor perusahaan-perusahaan yang melakukan rekrutmen untuk secara terbuka memberikan informasi berapa sih persentasenya sebenarnya lokal atau akad atau AKL yang diwajibkan. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Mungkin Pak Hendra bisa memberikan penjelasan sedikit di sini. Persentasenya berapa persen untuk akad, berapa persen untuk AKL? Silakan Pak Hendra. Kalau untuk akad dan AKL ini persentasenya itu adalah 80-20 berdasarkan yang kita dengar dan kalau Perbup peraturan bupati itu 80 per 20. Berarti 20 itu untuk AKL, 80 mayoritas untuk akad. Ya. Yang terjadi Pak Hendra, silakan. Yang terjadi saat ini kita kecolongan. Kenapa kecolongan? Karena banyaknya pendatang dari luar daerah yang dipekerjakan pada suatu perusahaan, di mana kita bisa melihat bukti nyata tersebut di saat mereka pulang dari cuti, yang dijemput dengan fasilitas kendaraan perusahaan, beberapa bus bahkan. Lantas dari sinilah kita bisa melihat kenyataan itu, faktanya bahwa terlalu banyak AKL yang dipekerjakan di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah Kabupaten Berau. Berarti ini sudah lama terjadi Pak Hendra. Masyarakat kita juga sudah tahu, cuma wadah tempat masyarakat kita mengadu ini belum ada. Benar. Nah makanya dengan ini tadi saya mencoba untuk memfasilitasi. Semoga saja instansi terkait atau tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama yang prihatin terhadap warganya yang jujur saja kita dikelilingi oleh dunia industri, mulai perkebunan pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Berau ini, yang kita tahu datanya
dari salah satu perusahaan terbesar di Kabupaten Berau. Itu sesuai dengan rilis 2020 mereka mempekerjakan itu 23.000. Lah kalau 23.000 itu kita dapat 80%-nya, pengangguran di Kabupaten Berau sudah tidak ada. Betul. Ini salah satu perusahaan terbesar di Kabupaten Berau. Nah, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang standarisasinya di bawah perusahaan-perusahaan tersebut, perusahaan besar tersebut? Berarti untuk Berau lebih daripada itu dong. Kenapa pengangguran tidak pernah berakhir? Nah, maka dari itulah warga kita banyak yang mengeluhkan hal ini. Dan ada kesenjangan. Nah, ini contoh kasus terjadi di salah satu perusahaan tambang di Kabupaten Berau juga. Ya, ini cukup membekas di benak kita semua, khususnya Kabupaten Berau. Begitu perusahaan mengalami pengurangan produksi, loh kok yang dihabisin itu orang lokalnya, kok orang kirimannya dipertahankan, maksud saya dalam kurung AKL-nya, sementara yang akadnya dihabisin. Ini kan sudah memperlihatkan atau mempertontonkan kesenjangan terhadap warga lokal dengan masyarakat pendatang. Nah, ini terjadi di Kabupaten Berau. Betul. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak Hendra, kesimpulannya ini, apakah instansi-instansi terkait seharusnya bukan menerima data, tapi mereka berkewajiban turun langsung? Bagaimana menurut Pak Hendra? Sepakat dengan hal ini? Atau masyarakat sendiri yang terjun langsung mengamati dan menyerahkan data tersebut ke instansi terkait supaya ini bisa terbuka? Karena kasihan juga di warga kita di Kabupaten Berau banyak yang jadi penonton. Penikmatnya orang luar, penontonnya warga Kabupaten Berau. Ini jujur Pak, ini tidak ada rasa keadilan sepertinya. Ya kan? Yang disebut di dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada di mana? Khususnya warga Berau. Nah, mungkin yang terakhir kesimpulannya sendiri, silakan. Ya, kesimpulannya itu sekali lagi kita katakan bahwasanya marilah kita bersama-sama memantau, memonitor serta mengawasi dalam setiap rekrutmen yang akan dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang ada beroperasi di wilayah Kabupaten Berau, baik itu dari pemerintahan maupun masyarakat, agar transparansi mengenai masyarakat yang masih menjadi pengangguran ini benar-benar dapat terakomodasi, sehingga harapan yang sangat kita harapkan untuk terbukanya peluang pekerjaan di Kabupaten Berau ini dapat signifikan mengurangi yang namanya pengangguran di Kabupaten Berau, sehingga yang akan sangat berdampak positif terhadap kehidupan kita sebagai masyarakat, di mana tindak-tindak kejahatan itu akan semakin berkurang. Sepakat Pak Hendra. Dalam hal ini saya pun sangat mendukung. Ya, mudah-mudahan warga kita yang menonton video ini, yang menyimak podcast ini, sama-sama saling mendukung. Amin. Untuk terciptanya, jujur tetap kita mengarahkan supaya warga kita di Kabupaten Berau tetap kondusif, aman, tidak menimbulkan gejolak. Karena kita juga tidak mau ada gejolak. Mungkin untuk sesi ini kita akhiri dulu, dan kita jumpa di season yang kedua. Oke, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Hendra Babali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.